Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yudi Bagastian. Nah, pada hari yang spesial ini, di hari Ibu ya 22 Desember, saya mau berkisah nih yang judulnya Pemuda Soleh yang Durhaka dengan Ibunya. Nah, kira-kira gimana nih? Pemuda ini soleh, tapi durhaka dengan ibunya. Kira-kira bakalan masuk surga atau neraka ya? Ayo, gimana ya? Nah, cerita ini adalah cerita pada masa zaman Rasulullah ya, ketika Rasulullah masih hidup, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, makanya cerita ini sangat terkenal ya, karena banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang ini juga. Selain cerita ini, banyak juga cerita-cerita lainnya ya. Misalkan cerita Malin Kundang ya, cerita itu dari negara kita sendiri ya. Banyak juga cerita-cerita lainnya tentang anak yang durhaka ya. Kita nggak boleh jadi anak yang durhaka ya teman-teman, adik-adik semua. Nah, mau tahu kelanjutan cerita si pemuda soleh yang durhaka ini? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, ini dia ceritanya. Jadi pada masa zaman itu ada seorang pemuda yang soleh betul, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya, terus sedekahnya, amalnya juga rajin. Terus awalnya gitu, ketika masih muda gitu, masih anak-anak, masih tinggal sama ibunya, pemuda ini taat, sering bantuin ibunya, terus sayang banget sama ibunya. Karena dia tinggal cuma berdua doang juga sama ibunya, ayahnya pun udah nggak ada ya, udah meninggal gitu. Akhirnya hingga akhirnya si pemuda ini menikah. Nama pemuda ini adalah Alqomah. Siapa? Ya, Alqomah. Alqomah menikah. Tapi ketika dia menikah, selama dia menikah, perhatian dengan ibunya berkurang, kasih sayang dengan ibunya berkurang. Yang tadinya selalu jenguk ibunya, selalu nemenin ibunya, selalu kasih perhatian ke ibunya, ini jadi nggak ada lagi sama sekali. Sampai banyak cerita-cerita yang menyakiti hati ibunya. Hingga suatu ketika di akhir hayatnya Alqomah ini pun sakit dan mengalami sakaratul maut. Ia mengalami sakaratul maut, gak berhenti berturut-turut selama berhari-hari. Istrinya pun menangis bersedu, ya Allah, kenapa ini suamiku gitu. Kaku, tidak bisa berucap apapun. Sampai berita ini terdengar dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah pun tahu. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya, ada Bilal dan teman-temannya, untuk menghampiri si Alqomah ini. Semua orang bingung, kenapa nih Alqomah yang soleh, Alqomah yang rajin sholat ibadahnya, selalu berada di saf terdepan, sholat berjamaah, infak sedekahnya rajin, tapi kok dia mengalami kesulitan ya ketika di ujung hayatnya ya, kenapa gitu. Kemudian sahabat pun membantu Alqomah untuk menuntun membaca syahadat sebelum menemui ajalnya. Tapi nggak bisa, lidahnya masih kaku terus, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya si sahabat pun menceritakan kembali ke Rasulullah. Istrinya pun ikut memohon-mohon, ya Rasulullah, kenapa ini suamiku ya Rasul, aku udah berhari-hari suamiku seperti ini ya Rasul. Akhirnya Rasulullah pun bertanya gitu, apakah Alqomah masih mempunyai orang tua yang masih hidup nih, masih ada nggak nih orang tuanya? Kemudian mereka menjawab, ya Rasul, Alqomah masih punya ibu gitu. Ibunya masih hidup kok, ibunya sudah tua gitu. Terus kira-kira gimana, apakah kata Rasulullah, apakah ibu itu bisa menemuiku gitu?
Coba tolong tanyakan kepada ibunya, apakah masih bisa menemuiku, atau kalau misalkan ibunya sudah tidak mampu untuk menemuiku, biarkan aku yang menemuinya. Jadi sahabat pun bersama-sama menemui ibunya Alqamah. Ketika sampai di rumah ibu Alqamah, belum sempat banyak cerita ya, baru menyebut nama Alqamah, ibu Alqamah ini langsung marah seketika, langsung tidak mau berbicara, tidak mau mendengar kata-kata lagi tentang Alqamah. Sahabat baru bilang, ibu Alqamah sedang sakit gitu. Ibu Alqamah malah marah-marah. Aku tidak mau menemuinya, aku tidak mau mendengarnya lagi, aku tidak mau mengingatnya lagi. Terlalu sakit hatiku. Ya terlalu banyak menyakiti hatiku. Sampai ibu Alqamah tidak mau menghadapkan wajahnya lagi. Ya berpaling begitu saja. Kemudian sahabat bilang, tapi Rasulullah ingin menemuimu ibu Alqamah. Ibu Alqamah langsung kaget dan menghadapkan wajahnya lagi. Mengapa tidak bilang dari tadi? Rasulullah ingin menemuiku. Baiklah, ayo kita ke sana gitu. Akhirnya ibu Alqamah yang sudah tua itu berjalan tertatih-tatih ya, dengan tongkatnya gitu ya, yang sudah tua. Jadi dia jalan menemui Rasulullah. Sampailah dia bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, bagaimana anakmu ini? Kemudian ibu Alqamah menjawab, dia adalah anak yang baik Rasulullah. Dia adalah anak yang taat pada Allah dan Rasulnya. Dia rajin beribadah, dia rajin sholat dan bersedekah. Kemudian Rasulullah bilang, loh, tapi kami tahu ya, tapi bagaimana dengan engkau gitu? Bagaimana dengan ibunya ini ya, dengan engkau gitu ya? Rasulullah berbicara dengan si ibu Alqamah. Ibu Alqamah berkata, aku marah dengannya karena dia terlalu banyak menyakiti hatiku. Ya Rasulullah, aku tidak mau tahu, aku tidak mau mengenalnya lagi. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kenapa? Apa yang telah dilakukan oleh Alqamah kepadamu, wahai ibu? Kemudian Alqamah pun cerita. Waktu itu Alqamah membawakan belanjaan pakaian baru untuk ibunya ya. Dia menjenguk ibunya. Ia ingin membawakan pakaian untuk ibunya dalam sebuah kantong. Kemudian ibu itu mengambil, Masya Allah, indah betul. Pasti harganya sangat mahal ya nak ya. Terima kasih banyak. Aduh, ibu senang banget. Makasih ya nak ya gitu. Pasti harganya mahal ini. Ampun, bagus banget kata ibunya. Tapi Alqamah bilang, salah bu, bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang ini mah untuk istri aku yang ini nih. Nih, punya ibu yang ini nih. Ibu Alqamah sedih karena dia pikir yang bagus itu yang punya, yang untuk dia gitu. Ternyata yang untuk ibu Alqamah adalah kain bekas yang sudah jelek, sudah lusuh. Akhirnya ya ibu Alqamah pun menerima dengan perasaan kecewa dan sakit hati karena ia membedakan istrinya dengan ibunya ini. Dan yang satu bagus, yang satu jelek, yang dikasih malah yang jelek. Akhirnya ibu Alqamah merasa sakit hati. Cerita pertama. Kemudian pernah lagi ya Rasulullah, ada cerita lainnya lagi. Ketika itu aku sangat rindu dengan Alqamah. Aku ingin menemui anakku. Ya sudah lama tidak menemuiku. Akhirnya aku berkunjung ke rumahnya. Ketika itu ada makanan di meja makan. Aku sangat ingin menyicipi makanan itu. Ketika ia ingin mengambil makanannya, bu, jangan dulu, kata Alqamah. Jangan,
Itu makanan pesanan istriku, itu makanan kesukaannya. Jangan dimakan dulu, nanti dulu ya, tunggu istriku datang. Akhirnya Ibu Alqomah tidak sanggup berbicara apa-apa lagi. Ya hanya diam dan merasa sedih. Yang ketiga, pada saat itu ya Rasulullah, ada lagi nih cerita lainnya. Saat itu aku sedang lapar, tidak ada makanan yang bisa kumakan. Kemudian aku menitipkan sepucuk surat untuk anakku. Karena aku sudah tidak ingin datang ke rumahnya lagi, jadi aku titipkan surat kepada orang lain agar dikirimkan ke Alqomah. Sampai Alqomah pun menerima surat itu. Alqomah membuka surat itu. Dibacanya, ternyata isinya adalah, wahai anakku, hari ini aku belum makan, tidak ada makanan yang bisa aku makan. Maka titipkanlah makanan kepada orang yang menitipkan surat ini. Berikan aku makanan, titipkan aku makanan kepada orang yang memberikan surat ini. Kemudian Alqomah tidak mengiyakan. Ia berpikir sejenak, kemudian berkata kepada orang yang mengirimkan surat ini, wahai utusan ibuku, sampaikanlah kepada ibuku bahwa yang aku punya hanya cukup untuk beberapa hari ke depannya untuk aku, istriku, dan keluargaku saja. Tolong sampaikan kepada ibuku ya. Oh ya, bilang, aku akan berikan nanti kalau aku dapat rezeki. Ya, jadi aku nggak bisa jawab sekarang nih. Sampaikan aja kayak gitu. Setelah itu, Bu Alqomah merasa sakit hati. Ia merasa sangat sedih. Kenapa anakku seperti ini? Kenapa dia sangat melupakan aku? Padahal aku hanya punya Alqomah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Karena setelah itu, ia tetap marah. Ia semakin benci, semakin tidak mau mengenal anaknya lagi. Rasulullah pun mendengar keluh kesah dan cerita Ibu Alqomah. Rasulullah kemudian berbisik kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian terdengar oleh Ibu Alqomah. Ia mendengar, loh, kenapa Rasulullah? Ia mendengar bahwa Rasulullah meminta sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya Allah, ya Rasulullah, untuk apa mengumpulkan kayu bakar gitu? Kemudian sahabat bilang, Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan kayu bakar agar kami membakar Alqomah yang masih dalam keadaan hidup-hidup ini. Karena kata Rasulullah, biarkan hukuman di dunia lebih rendah, lebih sepele, lebih mudah dibandingkan hukuman di akhirat yang kekal nanti. Kata Rasulullah. Seketika Ibu Alqomah pun tidak sanggup mendengar kalimat itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana anaknya masih hidup dalam keadaan yang seperti itu, dibakar hidup-hidup. Ia membayangkan wajah anaknya yang masih kecil, ia membayangkan sikap Alqomah yang masih kecil gitu ya. Ia mengingat masa-masa kanak-kanak Alqomah. Ia mengingat pada saat ia menyusui Alqomah. Ia mengingat ketika Alqomah digendongnya. Ia mengingat Alqomah membantunya, memijatnya, menolongnya ketika masih bersamanya gitu. Ia tidak sanggup untuk menyaksikan anaknya dibakar hidup-hidup. Kemudian ia menangis di hadapan Rasulullah dan sahabatnya. Ya Rasul, jangan kau bakar anakku. Dengan menangis dan bersimpuh, Alqomah spontan memaafkan anaknya. Ya Rasul, aku memaafkan anakku. Ampuni dia ya Allah. Itulah kasih sayang ibu ya. Seketika Alqomah pun mampu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alqomah pun wafat dengan tenang. Itulah teman-teman dan adik-adik semua, mau sehebat apapun kita, mau kita udah dewasa, mau kita udah kaya sekaya apapun, surga ada di bawah telapak kaki ibu.
Selamat Hari Ibu. Ibu adalah segalanya. Ibu adalah malaikat tak bersayap di dunia ini. Ibu adalah superhero di kehidupan nyata. Jangan sakiti ibu. Sayangi ibu kita selagi masih hidup. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, dan selalu berbakti kepada orang tua. Aku sayang ibu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.